أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Baik, kita mulai saja dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah pada pelajaran pagi hari ini. Nah ini sudah kita bahas kemarin ya, mengenai darsul awal al-mufradat, beberapa kosakata pilihan ya. Nah, kalau kita melihat pada pola paslun, kulliyatun, sobahun, jawalatun, kemudian masaun, maktabatun, kutubun, rufufun, maktabun, hasubun, makanun, muwazzafun, kursiyun, sa'atun, maqsafun, semuanya ini ujungnya un, atau dalam bahasa Indonesianya ada tanwin ya, setiap ujungnya ada tanwin. Nah, maka catatannya setiap yang ada hubungannya dengan un, an, in atau alif lam itu disebut dengan isim ya. Isim yaitu kata benda ya. Nah, isim di sini nanti banyak macam-macamnya. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Nah, itu nanti ya. Nah, isim terbagi dua, isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah, ma'rifah artinya dikenal, diketahui ya. Maka kalau kita artikan isim ma'rifah artinya kata benda yang sudah dikenal ya. Tandanya ada berapa, Pak? Kita sebutkan 5 saja dulu, saya ada 6 ya. Silakan pian catat. Tanda pertama ada yang namanya alif lam. Maktabun menjadi al-maktabu. Nah, bila ada alif lam berarti dia isim, isimnya ma'rifah ya. Caranya gitu. Bentar. Kalau isim ma'rifah itu alif lam pertama, maka yang kedua apa tandanya, Pak? Yang kedua adalah alamiah. Nah, saya tidak bisa mengetikkan sini ya. Tulis saja alamiah. Ain, lam, mim, ya, dan tak marbutah, atau bahasa Indonesianya alamiah. Alamiah atau alamiah ya. Nah, kalau alamiah itu menyebutkan nama atau nama benda, nama tempat, nama alamat, atau semua yang berhubungan dengan nama disebut dengan alamiah ya. Silakan pagi-pagi minum. Alamiah atau nama, baik nama benda atau nama tempat atau nama orang. Misalnya Muhammadun. Nah, meskipun dia pakai tanwin, tapi karena dia nama maka menjadi ma'rifah ya. Atau Banjarmasin. Nah, Banjarmasin itu ma'rifah. Karena apa? Karena semua tahu tempat Banjarmasin itu di mana, gitu ya. Nah, jadi pertama tadi apa? Yang pertama adalah alif lam. Yang kedua adalah alamiah atau nama-nama, baik nama orang, nama tempat, atau nama apapun modelnya, yang penting bernama. Misalnya tas punya nama, berarti Anda namanya. Atau kucing ada namanya, berarti kucing itu pakai alamiah dan seterusnya ya. Tanda yang ketiga adalah adanya isim isyarat. Silakan pian tulis isim isyarat yang kayak kita bahas semalam. Hadza, hadhihi. Hadza, hadhihi artinya ini. Semalam sudah kita bahas tujuannya lil qarib, menyatakan lil qaribnya ya.
Karena ada pertanyaan hadza dan hadhihi jar. Itu untuk apa? Jawabannya adalah lil qarib, artinya untuk yang dekat. Zalika muzakkar, tilka muannas, untuk lil ba'id. Ba'idun artinya jauh. Lil ba'id berarti untuk yang menunjukkan jauh, gitu ya. Sisanya nanti kita bahas di segmen yang lain karena yang penting itu dulu 3 ya. Alamiah, alif lam, dan isim isyarat dulu ya. Nah, adapun tanda isim nakirah yaitu simple, yaitu ada tanwin di ujungnya. Udah selesai. Jadi semua yang ada tanwin di ujungnya maka disebut dengan nakirah, gitu ya. Simple saja. Nah, lanjut ke tanawala yatanawalu, sarapan. Sarapan beda dengan akala yakulu. Kalau akala itu artinya makan langsung. Kalau tanawala yatanawalu, sarapan juga, makan juga. Cuman bedanya pas malam, polanya. Karena ada istilahnya tanawal futur, akal futur kan ada. Tanawal futur sarapan pagi, sarapan siang, tanawal gada, kemudian tanawalul asya, rencana. Tapi kalau akal tul futur, aku sudah makan tadi. Nah, itu jelas sudah dimakan di suapnya. Tapi kalau tanawal itu bisa jadi rencana, bisa juga makannya. Jadi tanawal ini lebih umum ya. Sementara akala itu sudah fokus makan langsung, gitu ya. Baik. Darasa yadrusu, belajar, zahaba yadhabu pergi, roja yarjiu pulang, qara yaqra membaca. Sudah kita bahas semalam. Kemudian hiwar juga pian sudah kita bahas semalam ya. Oh, mana nih? Atau bawah? Nah. Nah, selanjutnya kita melihat setelah hiwar. Hiwar ini perlu pian arti ya. Sudah dibahas nggak ya ini ya? Oke, sudah saya semalam ya. Kita bahas ini, kemudian nah hari ini kita fokus belajar at-tarakib huruf jar ya. Huruf jar atau huruf zaraf ya. Huruf jar atau huruf zaraf. Apa itu huruf jar? Pertama ada yang namanya fi. Nah, nih, fi di dalam, gambarnya gambar sangkar ya. Nah, fi artinya di dalam. Kemudian ala, ada gambar kotak tuh ya, gambar kotak, di atasnya ada ala, artinya di atas, on atau di atas. Ila, ke atau kepada boleh, bisa ke, bisa juga kepada. Kemudian fauqa, di atas ada kursi, di atasnya kursi. Nah, jadi kalau ala itu di atas rak, kalau fauqa di atasnya lagi. Misalnya di atas meja ada pulpen, di atasnya lagi ada lampu. Nah, maka lampu itu disebut dengan istilah fauqa, di atasnya lagi. Kalau ala langsung aja misalnya alal maktabi qalamun, di atas meja itu ada pena. Boleh. Tapi kalau fauqal maktabi misbahun, di atas meja itu ada lampu, berarti apa? Paling atas lagi, atau yang paling tinggi di atas dari atas sebelumnya. Jadi kalau di atas itu ada pulpen, di atasnya lagi apa lagi? Di atasnya lagi lampu. Nah, berarti lampu itu artinya fauqa ya. Fauqa, lampu. Kemudian ada arti min. Min itu artinya gampang ya, dari. Ma'a artinya bersama. Ma'a artinya bersama.
Jadi kawan-kawan perlu menghafalkan ini ya. Fi, ala, ila, fauqa, min, ma'a. Kemudian ada tahta. Tahta artinya di bawah. Tahta artinya di bawah. Di bawah apa, Pak? Di bawah kursi. Ya. Bijanibi artinya di samping. Bijanibi artinya di samping. Kemudian di antara gajah ada terjemahan baina. Baina artinya di antara. Pintu, di depan pintu artinya amama, di depan pintu. Kemudian ada rumah, di belakangnya ada tulisan wara'a, artinya wara'a di belakang. Ya. Jadi ada bijanibi di samping, ada baina di antara, ada amama di depan, wara'a di belakang. Nah, huruf-huruf jar ini ada juga nanti ngarannya huruf zorof. Di antaranya adalah janib, baina, amama, dan wara'a. Itu namanya huruf zorof. Tapi di sini sebutkan istilah huruful jar. Di sini huruf zorof ya, huruf zorof gitu ya. Silakan pian-pian tulis dulu. Kalau di buku sudah ada Bang Pak, ya tulislah supaya ingat. Ini rumus namanya, rumus. Apa rumusnya Pak? Setiap huruf jar, apapun huruf jarnya atau huruf zorof, wajib di ujungnya berbaris kasrah. Contoh, at-talibu fil jami'ati. Ingat barisnya tuh, lihat. Fil jami'ati, di kampus. Jangan fil jami'atu lagi nanti ya. Fil jami'ati. Barisnya kasrah. Rumusnya, setiap huruf jar jika selesai huruf jar wajib berbaris kasrah isimnya. Wajib berbaris kasrah isimnya. Wajib berbaris kasrah ujungnya. Jadi itu catatan pian supaya nanti kalau sudah menemukan lagi kasus yang sama huruf jar, maka langsung ingat, oh iya huruf jar itu bila ada huruf jar pasti ujungnya berbaris kasrah. Nah, jawabannya ini tadi ya. Setiap yang ada huruf jarnya berbaris kasrah. Udah ya. Oke. At-talibu amamal masjidi. Sama ya. At-talibu amamal masjidi. Ya, betul. At-talibu amamal masjidi. Ya. At-talibu amamal masjidi. Kemudian at-talibatu wara'al maktabati. Perempuan. Jadi tidak ada perbedaan Pak, tidak ada perbedaan. Muzakkar atau muannas bebas. Mau at-talibu fil jami'ati atau at-talibatu fil jami'ati boleh. Ya. At-talibatu amamal masjid boleh. Jadi apapun yang terjadi setelah huruf jar dia bebas. Nah, jadi pokoknya bila ada huruf jar bebas dah. At-talibatukah mau talibukah, bila sudah ada huruf jar setelahnya maka setelahnya menjadi bebas. Wara al maktabati boleh, wara al masjidi boleh, dan seterusnya. Jadi ada lagi perbedaan antara muzakkar dan muannas jika setelahnya itu ada huruf jar. Apa itu huruf jar? Fi ya, fi, min, ila, an, ala, fauqa. Huruf jar zaraf. Amama, bijanibi, baina, wara'a. Nah gitu caranya ya. Ingat-ingat huruf jar, ingat-ingat huruf zorof. Huruf jar yang min dari ke atas bawah. Kalau huruf zorof itu lebih cenderung pada tempat, misalnya wara'a di belakang, wara'a di belakang, kemudian amama di depan. Ya.
Fauqa di atas, tahta di bawah. Jadi fauqa itu ada boleh dzaraf, boleh juga dengan huruf jar. Tapi di sini tulisannya huruf jar aja ya. Nah, lanjut ke Al-kitabu fid diwan. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu janibal rafi, boleh. Jadi boleh pilihannya. Al-hasubu fid diwan, al-hasubu al-maktabi, al-hasubu janibal rafi. Semuanya fokus setelah huruf jar kemungkinan besar berbaris kasrah nih ya. Dia berbaris kasrah nih semuanya. Di situ bisa coret-coret biasa ya. Oke. Kemudian kita lihat al-maktabu fil jami'ati. Sesuatu itu ada di mana? Maksudnya apa? Perpustakaan itu ada di kampus ya. Jadi terjemahan ingat kan ya, kalau al-maktabu fil jami'ati terjemahannya perpustakaan itu ada di kampus. Ada tambahan ada dan itu. Jadi ingat kan, jika terjemahannya apa terjemahan al-maktabatu fil jami'ati, cari yang benar-benar IED atau ejaan yang disempurnakan. Jawabannya apa? Al-maktabatu fil jami'ati, perpustakaan itu ada di kampus atau di universitas. Nah, maka ada tambahan itu dan tambahan ada dalam sebuah kalimat ini. Ya, jadi ingatkan. Al-jawwalatu amamal maktabati. Handphone itu ada di depan. Jawwal handphone lagi. Keingatan jawwal. Sepeda motor itu ada di depan perpustakaan. Ar-rupupu wara'al makatibi. Rupupun itu apa semalam? Beberapa rak atau rak-rak buku. Ya, ini jamak taksir nanti kita bahas. Rupupu, beberapa rak buku itu ada di belakang makatib, meja-meja. Silakan pian artikan di buku pian langsung boleh atau pian tulis lagi boleh. Yang penting pian ingat apa definisi atau terjemahan dari teks yang kita bahas ya. Al-kitabu ala raffi. Al-kitabu ala raffi. Buku itu ada di atas rak buku. Nah, rak pun rak saja, rupu pun beberapa rak. Jadi rapun itu mufrad, rupu pun jamak taksirnya atau jamaknya. Nanti kita bahas juga segmennya ya, tidak sekarang ya. Al-hasubu janibar rufufi. Bagusnya sih bukan hanya ditulis saja ya, di buku-buku sudah ada ya, tapi bagusnya pengen tulis lagi supaya melancarkan tulisan. Yang kedua, ingat. Biasanya kalau menulis sambil ingat biasanya ya. Kalau membaca aja kan kadang lupa. Nah, bagusnya tulis saja lagi di buku pian ya. Al-hasubu janibar rufufi. Komputer itu ada di samping rak-rak buku. Nah, itu artinya ada terjemahan itu. Nah, sekarang fokusnya dibalik. Kalau kalimatnya fil jami'ati maktabatun. Jadi kalau al-maktabu fil jami'ati terjemahannya apa tadi? Perpustakaan itu ada di kampus. Tapi kalau dibalik fil jami'ati maktabatun, apa terjemahannya? Di kampus itu terdapat perpustakaan. Nah, kayak itu kalau dibalik ya. Di mana terdapat satu. Amamal maktabati jawalatun. Di depan perpustakaan itu terdapat motor. Wara'al makatibi rupubun. Di belakang meja-meja itu terdapat rak-rak buku. Ala rafi kitabun. Di atas rak buku itu ada buku. Janibar rufufi hasubun. Di samping rak-rak buku itu terdapat komputer. Nah, itu ya. Silakan boleh pian tulis, bagusnya ditulis ya. Nah,
Kalau kalimat tanya, ainal maktabatu, ainal jawalatu, ainal rofufu, ainal kitabu, ainal hasubu. Jawabannya, jika pertanyaannya muzakkar, maka jawabannya juga harus muzakkar. Jika jawabannya muannas, jawabannya juga harus muannas. Jadi catat, jika soalnya muzakkar, jawabannya juga harus muzakkar. Jika soalnya muannas, jawabannya juga harus muannas. Terkecuali. Nah, ingat fokus, saya tidak mau mencatatkan, cuma mudah-mudahan pian bisa mencatat. Ada catatan kecil pian tambahkan dalam tulisan pian. Setiap jamak taksir atau isim yang dijamakkan itu hukumnya muannas. Silakan kotaki kalau perlu. Setiap jamak taksir muannas, atau setiap isim jamak yang banyak isimnya, maka dia harus muannas meskipun bentuknya muzakkar. Contoh, ar-rupupu asalnya apa? Rapun ya. Rapun rak buku, rupupun beberapa rak buku. Kalau jawabannya itu rupupu, itu meminta pertanyaan rupupu, maka jawabannya dia harus muannas. Apa tadi kaidahnya? Setiap jamak taksir muannas. Apa itu jamak taksir, Pak? Isim yang satu kemudian dibanyakkan. Contoh, rapun rak buku menjadi rupupun. Siapa yang catat contohnya? Kedua, kitabun menjadi kutubun. Nah, itu juga aja jamak. Kutubun jamak taksir dari kitabun. Kitabun artinya buku, kutubun beberapa buku. Nah, jika pertanyaannya muzakkar bentuknya, tapi terjemahannya jamak taksir, maka kawannya harus muannas nih, hiya. Ya. Jangan huwa, karena rupupun di sini jamak taksir. Nah, al-maktabatu, jawalatu, ar-rupupu boleh diterjemahkan dijawab dengan al-maktabatu pil jamiati, al-jawalatu pil amama al-maktabati atau wara al-makatibi, ar-rupupu wara al-bas, boleh. Tapi kalau ingin digantikan kata ketiga saja menjadi al-maktabatu tetap boleh, atau diganti menjadi hiya pil jamiati. Al-jawalatu hiya amamal maktabati waral makati, boleh. Ar-rupupu hiya wara'al makatibi, dia ada di belakang buku-buku meja-meja itu. Maktabun asalnya, kemudian jamak taksirnya makatibu. Maktabun jamak taksirnya makatibu. Silakan pian tulis maktabun jamak taksirnya makatibu. Ya, silakan diingat-ingat, diulang, dihafalkan, dan kalau bisa sih dibikin kaidah ya, atau dibikin rumus yang mudah biar ingat gitu ya, supaya jangan sampai nanti ketika ini hal-hal yang penting teori, kawan-kawan lupa teorinya apa, sehingga ada prakteknya nanti kesulitan ya. Tapi kalau misalnya online nanti, mudah-mudahan online bisa kita menjelaskan dengan gampang di papan tulis ya, karena tatap muka itu penting juga. Tapi kalau kadang memungkinkan ya online dulu lah ya. Kemudian al-kitabu boleh, al-kitabu ala rafi atau al-kitab jadi huwa. Huwa itu dia. Inya kitab itu ala rafi di atas rak buku. Al-hasubu huwa janibar rufufi atau al-hasubu janibar rufufi ya. Nah, sekarang silakan kerjakan 1 sampai 10 saja. Ya. Tulis soalnya jangan dijawab di sini kemudian contreng, jangan. Tulis di buku tulis pian. Kemudian baru contreng benar atau salah. Ya, ainal maktabatu, al maktabatu amamal masjid. Jika benar contreng benar, jika salah X ya. Silakan contreng salah. Silakan sampai selesai jam pembelajaran. Kecuali uzur misalnya karena kuota atau sebagainya, silakan ya. Tidak apa-apa. Santai saja. Oke, untuk PR halaman 37 bagian 2 PR saja ini.
halaman 37 bagian 2, pilih dalam kurungnya ya apa soalnya. Al-maktabatu titik al-jamiati, boleh ala, boleh pi, silakan pilih mana yang lebih tepat. Ada 10 soal. Nih. Bagian 2 dan bagian 3 ada 10 soal, berarti PR-nya ya. Nah, ini ya. Kemudian untuk PR hari Rabunya atau PR next harinya, banyaknya PR Pak, sekalian langsung. Jadi kan lagi nyampaikan PR langsung di PR-kan saja. Jadi pertemuan besok ada lagi kita membahas yang PR ini, tapi membahas PR yang sebelumnya gitu ya. Ini PR di hari Rabu atau hari nextnya, ingatkan salah, iya benar ya. Sesuaikan terjemahannya 1 sampai 10 ya, tapi ini PR saja, jangan dikumpul besok ya, tapi lusa ya. Cukup dulu, nanti kita bahas lagi yang lainnya. Yang dikumpul hari ini cuma ini saja, 1 sampai 10. Yang ini PR untuk besok hari, yang terjemahan lusanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ketemu lagi next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.